Jadi ini keren, ini ilmu keren luar biasa. Yang nyampaikan ini kiai. Yang menyampaikan kiai, dan beliau profesinya itu sebagai seorang pengamat antariksa. Nah, ini keren, kiai pengamat antariksa. Ya. Kata beliau, umat Islam itu selalu fokus pada dua ma'rifat. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nas. Maka yang dibahas di pengajian di mana-mana hablum minallah, hablum minan nas, itu aja nggak selesai-selesai. Padahal ada ma'rifat lain yang lebih harus diperhatikan untuk menunjang ini semuanya. Karena ujungnya kan pasti ma'rifatullah ya, tapi harus juga ditunjang dengan ma'rifat lain. Yang ketiga adalah ma'rifatul alam. Ini jarang umat Islam mikirin ini. Yang mikirin ini umat-umat non-muslim. Contoh misalkan, sekarang ada nggak astronot muslim yang nyampe ke bulan? Yang pertama siapa? Neil Armstrong. Iya, orang Amerika sana. Sekarang yang bikin Apollo apa? Amerika. Ya kan? Yang punya satelit apa segala macam ruang angkasa Amerika. Ya, Space Tune itu Amerika yang punya. Jadi semuanya itu orang-orang sana. Kita ma'rifatul alamnya kurang. Yang menemukan galaksi-galaksi apa segala macam sekarang ya nggak ada umat Islam. Padahal dulu waktu zaman kejayaan Islam itu ulama-ulama kita mayoritas astronom, mereka ngerti langit mereka. Bahkan mereka punya observatorium ya tempat untuk melihat benda-benda langit. Di Marrakesh itu ada, pernah dulu itu. Ya Nasiruddin namanya, Atusi, seorang ulama Islam abad ke-11 Masehi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling penting, yang sering dilupakan, ma'rifatul qulus. Ini dilupain ini. Umat Islam lupa itu. Jadi ma'rifatullah, ma'rifatun nas, ada sedikit yang ma'rifatul alam. Tapi ma'rifatul qulus rata-rata nggak ma'rifah umat Islam itu. Iya. Jadi nggak mengetahui caranya gimana ini, datangin duit ini gimana ini. Ini penting ini. Jadi sebelum kita cari cara mendatangkan duit, kita harus tahu dulu rumus duit, rumus ma'rifatul qulus. Ini ilmu mahal nih. Dan ini diterapkan oleh orang-orang barat sana. Jadi ma'rifatul qulus itu rumusnya, formula tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah naik ke atas. Apa maksudnya? Jadi uang itu dari rakyat yang banyak naik ke atas ke pengusaha-pengusaha. Sekarang contohnya, orang terkaya di Indonesia siapa? Budi Hartono, Michael Hartono. Siapa? Pemilik Jarum. Apa itu Jarum? Perusahaan rokok. Siapa yang ngerokok? Masyarakat, mayoritas tukang ojek. Ya kan? Ada nggak tukang ojek yang nggak ngerokok? Jarang. Kebanyakan tukang ojek ngerokok. Ada nggak supir angkot yang nggak ngerokok? Jarang. Tukang-tukang bangunan mayoritas perokok. Dan bahkan ada artikel mengatakan bahwasanya mayoritas perokok itu orang miskin. Ma'rifatul qulus. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah naik ke atas. Itu satu. Nah, sekarang siapa yang pakai Facebook? Kita. Semua umat manusia pakai Facebook, iya kan? Sekarang yang kaya siapa dengan Facebook? Yang punya Facebook di sana. Ya, dari yang bawah nih, dari Asia, Afrika, iya, kemudian dari negara-negara lain, negara yang paling banyak masyarakatnya, ini pakai Facebook. Akhirnya yang punya Facebook kaya, dari bawah naik ke atas. Bank, siapa yang nabung di bank? Ya rakyat. Tapi yang minjem duit di bank siapa? Pengusaha. Jadi pulus itu dari bawah naik ke atas. Kalau udah naik ke atas, itu turunnya pelan-pelan. Turunnya itu sedikit-sedikit, nggak banyak turunnya. Kenapa? Karena dijaga, ditahan oleh mereka. Maka yang bawah ini selalu menaikkan uang dan selalu kekurangan uang. Yang di atas selalu mendapatkan uang dan selalu kelebihan uang.
Ini kita harus cari caranya. Mau tahu gimana caranya? Oh, Ya, yang penting kan formula udah ada nih, ya kan rumusnya kayak gitu. Sekarang caranya gimana? Satu caranya. Hanya satu caranya. Ini model kapitalis. Dan lawannya adalah model komunis. Komunis itu jangan diartikan komunis PKI ya. Sorry, ini bukan komunis PKI. Komunis itu dari kata komunal. Ini penting nih. Komunal atau apa sih komunal? Lawan dari personal. Kalau personal itu sendiri. Tapi kalau komunal itu jam'i, together, jamaah. Nah, sekarang logikanya, kalau orang Indonesia semuanya nih, yang mayoritas di bawah garis kemiskinan, bersatu ngumpulin duit 1 juta aja. Ada berapa ratus juta umat Islam di Indonesia? Misalkan orang Indonesia kan 270 juta. Ya, umat Islamnya katakanlah misalkan hanya 200 juta. 200 juta kali 1 juta berapa? Berapa ratus triliun? Cuma 1 juta doang. Satu hari mampu nggak ngumpulin 1 juta? Mampu, iya. Kumpulin semuanya. Beli itu bank, BCA. Beli itu stasiun TV. Iya, bisa kita. Itu baru 1 juta. Gimana kalau ngumpulin 2 juta? Gimana kalau 3 juta? Ah, ini. Jadi jangan sampai yang bawah ini naik terus ke atas. Kita juga harus keep yang di bawah. Dengan cara apa? Komunal, jam'i. Dan ternyata founding father Indonesia, bapak pendiri bangsa Indonesia sudah memikirkan ini. Ekonomi yang paling cocok untuk Indonesia adalah ekonomi koperasi. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Penting ini. Kalau korporasi, beda antara ekonomi koperasi sama korporasi. Kalau korporasi, kita belanja ke sana dan keuntungannya untuk sana semuanya. Tapi kalau koperasi, kita belanja, nanti kita dapat bagi hasil di akhir tahun untuk pembagian hasil usaha. Nah, ini penting ini ya. Jadi inilah rahasia Ma'rifatul Ulus. Nah, ini harus disebarkan nih. Ilmu bahaya ini. Kalau tersebar bahaya ini. Atau jangan disebarkan. Ya, kalau semua orang mulai kayak gini bahaya ini. Ya, Ma'rifatul Ulus bangkrut semuanya. Iya, orang Cina bangkrut. Orang Cina bisa bangkrut. Ini contohnya misalnya. Barang-barang orang-orang sekitar Banyu Suci aja semuanya bikin toko yang semua orang punya apa istilahnya saham di situ. Tokonya persis seperti Maret-Maret yang ada, tapi dimiliki oleh semua orang Banyu Suci misalnya. Sekarang mereka belanja kemana? Ya ke toko sendiri. Yang Maret-Maret gimana? Gigit jari dia, selesai udah beres. Ini ekonomi komunal. Jadi komunis itu berasal dari apa? Komunal tadi, sosial, together bareng-bareng. Kita bukan komunis ya. Nah ini jam'i ini dari Islam. Iya. Kan Islam mengajarkan untuk apa? Bersatu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Jangan tafarraq. Yang bikin kita lemah itu tafarraq. Kita bagaikan satu buah lidi. Kalau tafarraq gampang dipatahin. Tapi kalau together, bareng-bareng, berani matahin lidi yang bareng-bareng, nggak bisa. Justru lidi yang bareng-bareng bisa ngebersihin apa. Nah ini rahasia. Ya. Nanti pasti banyak rahasia lainnya. Jangan sampai lupa like, subscribe, and komen di Jalan Bahagia. Ya harus bahagia lah umat Islami ya. Ya, oke terima kasih. Salam bahagia di Jalan Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.